Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Zaini dari program studi Manajemen Pendidikan Islam UINSI Samarinda. Selamat malam sahabat UINSI Samarinda. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UINSI Samarinda. Baik teman-teman, manajemen dalam pendidikan adalah hal yang sangat penting karena tanpa yang adanya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang baik, tujuan pendidikan tidak akan tercapai secara optimal. Manajemen pendidikan membantu mengatur berbagai sumber daya manusia, sarana dan prasarana maupun dana, sehingga proses belajar mengajar menjadi efektif, efisien, dan bermutu. Selanjutnya saya akan mencantumkan satu dalil, yaitu di dalam surah Al-Hasr ayat 18 menjelaskan bahwasanya pentingnya perencanaan dan pengelolaan masa depan, termasuk dalam pendidikan. Pendidikan harus dikelola yang baik agar menghasilkan generasi yang siap menghadapi masa depan, dunia maupun akhirat. Selanjutnya kita masuk kepada dari yang kedua, yaitu permasalahan dalam aspek pendidikan dan lainnya. Permasalahan yang saya kutip adalah rendahnya kualitas guru dalam penguasaan teknologi pembelajaran, yang mana di era digital sekarang ini teknologi menjadi bagian penting dalam proses belajar mengajar. Namun banyak guru terutama di daerah masih belum menguasai teknologi pembelajaran seperti Learning Management System atau biasa disebut LMS, aplikasi pembelajaran daring atau metode blended learning. Ini menyebabkan yang pertama itu proses pembelajaran menjadi monoton dan tidak menarik. Nah, kenapa jadi tidak menarik? Karena di dalam sebuah pembelajaran itu tidak ada yang namanya variasi. Nah, itu salah satu contohnya. Yang kedua yaitu peserta didik kesulitan memahami materi. Nah, di era sekarang sama zaman dulu, yang mana kalau di dalam pembelajaran itu mereka banyak yang namanya membaca, atau mereka itu melihat buku yang sekiranya mereka itu membacanya sangat banyak, belum tentu mereka langsung memahami materi tersebut. Akan tetapi kalau sekarang itu bisa dengan cara mereka membikinkan sebuah materi singkat yang mana itu berkaitan dengan apa yang dijelaskan nantinya. Nah, itulah menjadi salah satu kesulitan di masa sekarang oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu ketimpangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Nah, ini menjadi salah satu juga di mana sebuah kualitas pendidikan berbeda di antara daerah perkotaan dan pedesaan. Rendahnya penguasaan teknologi juga mempengaruhi kesenjangan digital dan menyebabkan peserta didik kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Nah, jadi di era sekarang ini harus sekali mengembangkan yang namanya teknologi agar peserta didik itu tidak ketinggalan kesempatan atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas. Baik, selanjutnya itu program pendidikan dan disarankan.
program peningkatan kompetensi digital untuk guru. Pertama yaitu pelatihan berkelanjutan. Nah, di sini udah tertara penyelenggaraan workshop rutin tentang penggunaan teknologi pembelajaran, baik itu melalui Google Chrome, Moodle, Canva Education, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, jadi di mana program ini dibuat untuk peningkatan kualitas kompetensi digital para guru-guru. Baik, selanjutnya itu pendampingan individu. Setiap guru diberi mentor IT untuk membantu mengimplementasi langsung dalam pembelajaran. Ketiga yaitu sertifikasi kompetensi. Memberikan sertifikat kompetensi digital kepada guru yang berhasil menyelesaikan program pelatihan. Nah, ini balik lagi ke nomor 1. Mereka tadi telah menyelenggarakan workshop rutin, yang mana itu menjadi salah satu kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru tersebut. Yang mana nanti ketika sudah berhasil, maka mereka akan diberikan yang namanya sertifikat ketika setelah menyelesaikan program pelatihan tersebut. Selanjutnya yaitu evaluasi dan feedback berkala. Mengadakan evaluasi penggunaan teknologi dalam kelas dan memberi umpan balik untuk perbaikan. Nah, dimana nanti kalau misalkan di dalam sekolah mereka menggunakan salah satu teknologi, kemudian juga mereka menggunakan salah satu alat di mana mereka itu salah dalam menggunakan atau mereka juga tidak tahu, maka itu akan menjadi salah satu evaluasi terkait akan adanya kesalahan tersebut. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam tujuan program. Yang pertama yaitu meningkatkan penguasaan guru terhadap teknologi. Nah, yang mana yang tadi telah terlaksana sebuah program, mereka juga punya tujuan. Yang mana tujuannya ya tadi meningkatkan penguasaan guru terhadap teknologi. Nah, ternyata di antara program mereka yang tadi, dan inilah salah satu tujuannya. Kemudian yaitu membuat pembelajaran lebih inovatif, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Yang mana tadi juga ada guru ketika di dalam kelas itu ketika mengajar mereka tidak bervariasi dan membuat para peserta didiknya itu bosan. Dan itu menjadi salah satu tujuan mereka juga, yang mana tadi tujuannya itu pembelajaran itu lebih inovatif dan juga relevan sesuai kebutuhan zaman sekarang, yang mana kita sekarang masuk di zaman Gen Alpha kayak. Selanjutnya yaitu mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah maju dan tertinggal. Nah, ini juga salah satu tujuan kita, yang mana kita tadi membentuk program antara daerah yang terpencil sama di perkotaan itu berbeda. Jadi kita di zaman sekarang ini harus mengurangi yang namanya kesenjangan tersebut antara pendidikan daerah maupun daerah kota maupun daerah desa yang terpencil. Jadi kita harus belajar sebagai guru, yang mana itu menjadi salah satu kebutuhan yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang di era digital, untuk memenuhi kesetaraan di antara sekolah tersebut, baik itu di desa maupun di kota. Mungkin itu saja yang dapat
kami sampaikan dalam tugas ini. Terima kasih, saya Muhammad Zaini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.